Oke guys, ketemu lagi bareng channel gue Udinnya Udin. Ya, di Nur S8 ya channel saya. Jadi lagi lihat-lihat YouTube, di beranda itu muncul misteri-misteri di gunung, ya enggak? Para pendaki-pendaki gunung tiba-tiba terbesit, boy ya. Saya juga banyak nih guys cerita, tapi kali ini saya mau cerita pengalaman yang saya alami ketika itu suatu hari dimana ya oke guys, tapi sebelum saya lanjut ceritanya kita lihat iklannya dulu guys. Oke, kita lihat iklannya dulu. Jangan lupa like, comment, share ke medsos yang kalian punya. Oke guys, terima kasih sebelumnya. Di subscribe. Jadi ceritanya ini sebenarnya nggak misteri guys. Bodoh amat. Jadi nggak misteri, cuma sebatas pengalaman saya naik ke gunung. Jadi pertama kali waktu saya diajak naik gunung oleh teman saya itu namanya Muhammad Nugraha ya. Dia ini sering sekali yang namanya naik gunung. Udah nggak kehitung, pokoknya mungkin sebulan bisa 2 kali kali, atau seminggu 2 kali kayaknya dia naik gunung, parah. Dan ketika lagi kopdar gitu, ngopi-ngopi, main ke rumah teman, diajaklah saya naik gunung. Tapi saya bilang saya nggak bisa, udah ikut aja yo. Aduh, tapi kalaupun saya ngikut, saya udah mau wanti-wanti nih guys. Jadi kalaupun saya ngikut ya sorry aja nih bro. Gue nggak kuat ya, kalaupun gue ngikut gue nggak bawa carrier. Nggak kayak wanita kurir deh, kurir. Jadi saya nggak bawa tas ransel yang besar itu, yang para pendaki bawa tuh yang berat-berat gitu. Saya nggak kuat guys, lemah, aduh lemah. Ya jadi saya bilang sama teman saya, yang penting gue jangan sampai nyusahin lulu pada nih ketika ntar naik gunung, jangan sampai saya bikin susah gitu. Makanya oke deh gue ikut, tapi gimana kalau gue nggak bawa carrier? Pada bersedia nggak? Jangan sampai iri nanti nih, ya nggak? Karena saya nggak kuat gitu. Akhirnya teman saya, ya udah nggak apa-apa gue yang bawa. Wah gila, sampai dipadetin dia yang bawa tuh, kan berat banget kan guys. Akhirnya teman saya ya kelepak juga. Iya ya, karena memang berat gitu. Sampai, nah ini bahkan ada teman saya yang sampai muntahnya muntah kuning. Itu asam lambungnya tuh naik. Dia jadi sampai ya jackpot. Jadi pertama kali itu, waktu itu akhirnya saya berangkat, dan bahkan waktu itu musim hujan ya. Kayak waktu itu di tahun 2013 bulan Desember 2013 saya mendaki Gunung Gede ya. Semua rata-rata para mapala ya kan, buat kalian yang pecinta alam biasanya rata-rata tuh yang didaki Gunung Gede dulu. Oke, selanjutnya saya waktu itu minta izin sama orang tua, maaf mbak, saya mau pergi kemana? Naik gunung, hujan-hujan begini naik gunung. Ada baik. Ya habis gimana, saya udah janji sama teman-teman mau ngikut ya, saya pamitan dulu ya. Anak nakal ya. Akhirnya saya minta tolong sama adik saya buat dia antar ke base camp di Kranji. Waktu itu teman saya ngumpulnya di Kranji. Akhirnya nyampe sana, ya udah langsung kita berangkat. Tapi sebelum saya berangkat itu saya udah mau wanti-wanti sama temen di rumah saya namanya Brian. Pokoknya kalau gue nggak balik ya udahlah, ini time gue di sini. Wah, saya udah pesen. Karena yang namanya naik gunung guys, buat kalian yang masih kuliah dan mau naik gunung, ada beberapa yang harus kalian perhatikan dan harus kalian pikirkan. Karena memang yang namanya naik gunung itu bukan suatu jalan-jalan yang kalian biasa lakukan gitu kan.
muter-muter naik mobil nyasar terus bisa nanya orang, "Bapak mau kesini kemana?" Nggak bisa gitu guys, ini di gunung guys. Di gunung yang notabene-nya nggak ada orang ya, jadi ya kalian harus siap resiko yang namanya ya kalian nggak balik, kalian meninggal di sana ya, walaupun lebay ya, tapi itu kita nggak ada yang tahu kan yang namanya naik gunung. Makanya saya udah mau wanti-wanti nih, kalau gua nggak balik gini ya. Jadi saya udah mau wanti-wanti, bahkan ya sampai akhirnya ya emang di sana musim hujan terus gitu. Bahkan ini teman saya nih, nah ini foto-foto saya tampilin, foto-foto waktu saya di Gunung Gede itu jadi ada, itu memang kan hujan terus ya, hujan berhenti, mungkin hujannya bisa 3 kali gitu ya. Itu temen saya nih satu nih, si Badak dia kulitnya kulit badak guys, yang lain pada pakai jas hujan, dia doang lo lihat nih dia doang nih nggak pakai jas hujan, kan gila kan. Maklum bapaknya PM, bibitnya tuh bibit bermutu kelas kakap dia. Gila, bener-bener dia tuh cuma pakai baju satu dan nggak ganti, kering di badan, naik lagi hujan lagi, kering lagi, bener-bener kayak gitu. Dan jadi ya wow, nice banget ya, gila. Nah, dalam perjalanannya kita itu jalan ke sana ngecer guys, naik mobil sayur gitu, jadi kita ikut numpang di belakang, dingin ya kan, mana berangkatnya malam. Gila. Gila, asli gila. Saya pakai kupluk, pakai sarung tangan, wah lengkap, saya bawa sarung tangan pabrik saya pakai. Hingga akhirnya sampai sana ya udah gitu kan. Akhirnya sampailah di pos pertama ya kan. Kita tuh berangkat dari bayangin berangkat ini dari jalur apa itu namanya, coba sebentar saya search Google dulu. Nah ini nama jalurnya nih. Jadi kita itu lewat jalur Salabintana. Wow, Salabintana guys. Oke, kita berangkat dari jalur ini, jalur konon ini jalur terjauh. Akhirnya sampai di pos pertama, guide-nya bilang kayak gini guys. Guide-nya itu bilang kayak gini, "Hebat ya kalian, berani-beraninya lewat sini. Baru kemarin belum lama para pendaki 6 orang pulang namanya doang." Gila, bikin keder aja, sialan. Nggak boleh di YouTube itu, nggak boleh ngomong kasar ya, anjay. Sialun. Aduh, parah. Iya, kalian berani-beraninya lewat sini. Iya. Dan saya cuma Oke, akhirnya singkat cerita berjalanlah kita itu dari jam 6 kurang. Jam 6 kurang, bayangin jalan dari jam 6 kurang nih, jam 6 pagi guys, mendaki gunung yang notabene-nya jalan naik, jalan sampai jam 6 maghrib baru nyampe. Kebayang nggak ketika kalian jalan kaki dari jam 6 pagi? Kalau jalan datar sih enak guys, jalan datar kucuk. Ini naik guys, naik. Iya, jadi bagi kalian yang cuma merasa ingin foto-foto di atas gunung, udahlah nggak usah capek-capek nanjak gunung. Kan sekarang ada aplikasi Adobe Photoshop ya, kalian bisa edit. Kalau nggak bisa, minta jasa ke tukang edit atau siapalah, atau ke saya boleh ya. Wanipira, enggak, saya nggak terima pengeditan jasa. Iya, jadi buat apa kalian naik cuma buat ngarak foto gitu, walaupun saya juga sama. Jauh-jauh mengantar nyawa, aduh. Iya, beneran. Ini kalian harus siap resiko kalian tuh pulang cuma nama. Karena yang namanya di gunung itu kalian nggak pernah tahu guys, kalian bisa pulang atau enggak itu wow,
Jadi kalian harus benar-benar pikirkan gitu. Walaupun lebay, gue nggak mikir sampai situ, gue biasa aja berangkat tinggal berangkat. Betul, nggak masalah. Tapi memang harus kalian, memang nggak perlu kalian pikirkan, tapi setidaknya resiko itu ada. Kalian bisa nggak pulang tuh bisa, kalian bisa meninggal di sana tuh bisa. Artinya resiko itu ada. Jangankan naik gunung, kalian keluar nih jalan kaki aja bisa ketabrak mobil kok. Ya kan, pulang-pulang tinggal lama, apalagi yang memang naik gunung yang posisinya belum tentu kalian selamat, belum tentu, bisa nyasar, bisa kedinginan, bisa apalagi pas saya ini musim hujan, Masya Allah. Udah gitu saya punya asma, salah, asma keturunan, kakek saya punya asma, saudara kandung saya nggak ada yang asma, saya doang. Masya Allah, keren banget. Yang benar. Iya, hingga akhirnya itu hujan, teman saya tadi kering di badan, hingga akhirnya ya kehujanan. Dan hingga sampai akhirnya itu jam 9 saya tahu teman saya, ternyata saya tuh yakin mau ikut gunung karena memang teman saya ini udah sering guys, dia udah sering tiap bulan naik gunung lah, udah pasti tuh jadwal dia kayaknya waktu itu. Saking seringnya dikala itu dia sering banget izin naik gunung. Saya udah percaya banget sama dia. Hingga ternyata saya tanya, "Nu, udah berapa kali lewat sini?" Kata dia, "Lah saya baru sekali ini om." Bisa sih ya. Anjir, saya pikir udah berkali-kali ya. Ternyata itu jalur terpanjang ini dia baru sekali guys. Seandainya saya tahu dia baru sekali jalur ini, aduh saya nggak mau ikut guys. Tapi karena udah kepalang tanggung nih, udah jalan 30%, ya udahlah lanjut, bismillah lah. Iya. Akhirnya dalam perjalanannya di situ kita dari berapa orang nih, kalian lihat aja ini ya, foto-fotonya itu berapa orang, hitung sendiri dah ya. Iya, kebetulan ini teman semua, teman STM saya guys, yang 3 wanita ini, 4 wanita ini bukan teman STM, tapi melainkan temennya temen kampus, dia join ya kan. Yang konyolnya yang satu nih, dia juga dia punya penyakit yang sama kayak saya guys, dia sama-sama punya penyakit asma. Wah cir, iya. Hingga akhirnya namanya naik gunung kan, merangkak ada kan adegan merangkak kayak kan. Kok bisa dibilang sompo-sompoan lah kita, aduh itu ya. Dikala itu saya cuma bilang sama dia, dan Masya Allah kambuh penyakitnya guys, wanita ini kambuh, dan saya cuma bilang sama dia, kita nyasar di jalan bisa nanya orang, sakit di jalan bisa ditolong orang, di sini siapa yang menolong ya? Masalahnya bukan apa-apa, gue mohon maaf nih ya, gue juga punya penyakit asma, jadi ya sebisa mungkin ya, bukannya gue nggak setia kawin loh, salah. Iya, jadi kita berjuang lah masing-masing lah, menyelamatkan diri masing-masing, karena memang ya saya punya penyakit asma. Gila, bayangin kita mati di gunung, siapa yang mau nolongin coba? Temen jauh semua nih. Saya di urutan ketiga kalau nggak salah. Teman saya udah jalan duluan pertama, dia paling depan. Ada yang kedua, nah saya ketiga dan keempat, dan teman saya yang lain masih di belakang. Itu bener-bener yang namanya wow. Bahkan saya sampai teriak, Nugraha, Nunu. Dia udah nggak tahu di mana, udah jauh guys. Tapi saya nggak pernah marah atau iri atau gimana sama teman saya yang jalan duluan, karena menurut saya ketika kalian mendaki gunung harus ada memang temen yang seperti ini, dia harus maju, fight, maju. Kalau mundur lagi gimana ya? Yang namanya naik gunung itu visi misinya harus pokoknya nyampe semuanya gitu. Jadi harus ada punya rasa semangat buat nyampe ke puncak, harus itu. Karena kalau
kalau entar kapan nyampe nya gitu guys. Nah makanya ini harus diperhatikan. Jadi kalian selain harus melatih fisik, sering olahraga ya kan, ini naik gunung ini nggak sembarangan guys. Bahkan yang namanya naik gunung itu jangan sampai cuma berdua itu bahaya, sungguh bahaya naik gunung. Kalau cuma lewat jalur Cibodas yang deket sih mungkin oke lah, tapi bertiga itu udah minimal banget kalian naik gunung, dan harus dengan perlengkapan yang cukup, bekal minum yang cukup, karena memang menguras tenaga gitu. Nah saya dengan teman saya ini nggak apa-apa dia jalan duluan, karena untuk memotivasi yang di belakang buat ngejar dia gitu. Saya setuju banget itu. Hingga akhirnya ya udahlah, paksain lah daripada lu mati di gunung ya kan. Dari kita sama-sama, gue juga punya penyakit asma. Aduh mang, gue udah nggak kuat kata dia gitu. Aduh, ya udah mau gimana bro, gue juga nggak kuat. Boro-boro bawa lu ya kan, bawa kurir aja gue carrier gitu ya. Itu aduh gimana gitu kan. Yang penting jangan sampai saya nyusahin teman-teman saya aja. Jadi udahlah, oke berangkat kita. Pokoknya paksa aja dah, paksa. Gila, nggak ngerti lagi tuh saya udah. Hingga akhirnya terus berjalan. Itu semakin, kan biasanya terang ya, kita tuh makin ini terang, tapi karena mungkin saya berada di balik gunung dan awan matahari terhalang, jadi ada sisi gelap yang saya lalui di situ. Itu saya benar-benar merasa wah ini kayaknya tempatnya udah gelap. Saya juga nggak berani ngeluarin HP, karena gimana caranya HP itu biar baterainya awet guys, walaupun saya bawa powerbank gua. Ya itu HP nggak saya nyalain, saya simpen. Itu benar-benar suasananya tuh tempat yang kayak jarang terjamah cahaya matahari. Jadi pohon-pohonnya berlumut, terus udah gitu dingin. Dan saya nggak kebayang yang namanya film Titanic saya rasakan itu. Titanic ya, jadi ketika kita ngobrol nih, bush wap dingin tuh ada gitu, kayak orang ngerokok, wayo bush. Itu bener-bener wow, nice. Ternyata saya ngalamin kayak gini, gila dingin banget. Dan ya itu ketika kalian naik gunung kedinginan ya, nanti kita bahas lagi nanti ya. Intinya di situ saya nggak mau tidur, karena kalau saya tidur nanti saya kedinginan repot. Di situ saya berusaha kayak menggerak-gerakkan badan, ngapain kayak, atau kalau perlu saya ngangkat yang berat lah, nyoba-nyoba. Dan teman saya juga udah lelah, dia sempat tidur dulu karena udah lelah banget bawa kurir itu tadi, carrier ya, karena memang berat banget. Dan akhirnya ya udah, itu akhirnya teman saya sempet ini bener-bener itu ngelewatin masa-masa dimana wah kalau saya bilang sih kritis. Habis gimana guys, jalan jam 6 pagi nyampe maghrib, dan itu nggak tahu kita nyampe apa enggak. Kebayang nggak? Wow banget kan. Jadi nggak tahu kita bakalan kebayang nyampe apa enggak. Kita memang lewat Gunung Gede itu, mendaki Gunung Gede ada 3 jalur guys. Jadi ada yang bisa lewat Cibodas atau dari Gunung Putri, tapi rata-rata paling cepet dan paling enak itu ya lewat Cibodas guys. Paling 3 jam lah, bisa nyampe 3 jam naik ke puncak. Nah temen saya karena udah biasa naik Gunung Gede lewat jalur Cibodas, dia nyari, mungkin dia ke Gunung Gede udah 10 kali lebih kali guys. Masa? Nah akhirnya pas sama saya ini dia lewat Salabintana. Itu jalur Salabintana itu jalur bisa dikatakan jalur Salabintana ini bisa dikatakan jalur yang terpanjang ya, dari Cibodas, Gunung Putri, Salabintana ini terpanjangnya. Ada lagi yang lebih panjang lagi, itu lewat Cicurug kalau nggak salah, itu Bodogol ya. Itu gila itu kayak mustahil, kayak orang lewat situ kayaknya mati. Nggak selamat itu, tersesat di hutan itu kayak kalau lewat situ. Karena memang saya lewat Salabintana aja banyak yang meninggal. Yang bener loh ya, jadi ya bayangin aja jalan dari jam 6 pagi sampai jam
jam 6 maghrib itu, dan itu juga nggak tahu guys, gila dong itu nggak tahu kita, nggak tahu nyampe apa enggak, kita tuh nggak kebayang karena semua ini bener-bener pertama kalinya kita semuanya lewat jalur sini. Teman saya yang biasa naik gunung dan ini bener-bener pertama kalinya, dia cuma hakul yakin aja udah. Akhirnya ya udah, teman saya yang asma, bukan teman saya tapi ya udah. Akhirnya tadi wanita yang asma ini ternyata kucuk-kucuk, alhamdulillah guys, dia nyampe juga nih. Maksudnya nyampe ketemu teman saya udah teriak-teriak, Nugraha, dia nggak nyaut-nyaut, ternyata dia lagi sholat guys, dia minta petunjuk. Iya, masya Allah, sholatlah engkau sebelum disolatkan. Iya. Ini guys, keren kan kaligrafinya ya, dahsyat, ya, cakep banget ya kaligrafinya. Silakan dicontek, kalau perlu di print, dipajang di kamar, wih, cakep, kayak serasa pakai sorban ya. Jadi akhirnya dia sholat, minta petunjuk, minta wangsit lah kata. Alhamdulillah tuh dia dapat petunjuk, dan dia cari-cari ternyata ada jalan, dan dia diem-diem. Akhirnya nyampe lah semua, tapi belum nyampe lokasi nih guys, itu masih jam 5:30 kayaknya, apa jam 5:30 lah. Itu kita 5:30 tuh belum ada bayangan nyampe atau enggak gitu, karena bener-bener buta. Akhirnya nyampe lah semua, teman saya menunggu teman yang lain nyampe, dan alhamdulillah wanita ini sampai dia. Jadi kan ada 3 wanita, yang 1 asma. Nah, ketika semuanya nyampe, teman saya ada yang iseng-iseng ngencing, pengen lihat situasi. Oh ternyata nyampe guys, namanya tempat Surya Kencana ya. Nah ini lokasi Surya Kencana nih. Jadi ternyata kita sampai di Surya Kencana, dan itu pun dia girang banget ketika gue kenal nih Surya Kencana tuh di depan. Dia bahagia banget. Itu habis ya, karena emang temen saya yang satu habis sholat akhirnya ketemu tuh jalur, karena dari tadi kita kayak buta nggak nemu kapan nyampainya nih. Ya Allah ya Robbi, mati dari gunung ya, iya kan, iya bener-bener itu. Akhirnya sampailah kita di Surya Kencana akhirnya, dan itu ada beberapa, memang dikit nggak banyak yang bangun tenda, dan ternyata ada wanita satu lagi nih. Ini untungnya ini ada 4 wanita, dan untungnya yang 2 nih strong nih. Yang satu strong banget, yang satu sedang, yang satu asma, yang satu lagi kedinginan, dia hipotermia, kedinginan. Dan yang namanya di atas gunung, kalau kedinginan mana dia minta dipeluk kan, iya. Aduh oleng Udin, aduh. Akhirnya Udin terpaksa. Ya udah, lu daripada lu kedinginan, ya malum iman Udin rada-rada ya kuat lah di sini. Yang benar. Karena yang namanya di atas gunung guys, kalian jangan sampai berbuat yang enggak. Ini pesen banget nih, jangan sampai kalian, karena yang namanya di atas gunung. Oke, ada yang bilang iblis seneng tuh kalau kalian lakuin gitu-gitu tuh, pasti dibantu tuh sama iblis. Tapi inget guys, ada jin Islam di situ guys. Penghuni alam gaib itu udah tempatnya tuh. Nah yang namanya gunung itu tempat hutan, itu tempat kerajaan alam gaib guys. Kalian jangan sembarangan melakukan sesuatu gitu. Apalagi kalau orang-orang dulu itu para petapa itu di gunung-gunung, pasti banyak kisah di Gunung Gede, Gunung Cermai. Pokoknya yang namanya di gunung itu tempat para petapa mencari ilmu-ilmu goib, kanuragan tingkat tinggi. Iya. Jadi akhirnya ya belum tentu kan itu ada jin. Mungkin ada jin Islam yang enggak, atau jin baik yang enggak suka melihat tingkah laku manusia. Akhirnya saya waktu itu cuma bisa bilang sama dia, udahlah, daripada lu kedinginan mendingan nih bantuin gua nih ngangkat tenda, lari-lari gitu kan, nyari keringet gitu, karena memang disitu dingin banget gitu. Apalagi kita habis yang namanya ngalamin tempat yang bener dingin, sampai kita ngobrol aja tuh napas tuh asap, wow, udah kayak film Titanic bener-bener. Akhirnya ya udah, ya memang harus dipeluk sih sebenarnya, tapi ya gimana, dia perempuan kan, kita laki. Aduh oleng kapten.
Ya udah, saya sibuk ngangkat tenda, nyari keringet kan, pokoknya lari-lari lah apa yang saya bisa lakuin. Dan dia pun akhirnya setelah tenda jadi ya udah dikerok, dibalurin apalah, balsem lah, minyak yang anget-anget lah, pokoknya udah gitulah guys. Nah ini yang perlu kalian perhatikan nih, para yang mau mendaki gunung, kalian jangan serta-merta mikir enaknya doang, pokoknya kalian harus fit. Intinya kalian sudah siapkan semua itu gitu. Jangan, ya emang sih terlihat lebay atau gimana, tapi ya nikmati saja, walaupun tetap kalian harus punya kayak pemikiran harus siap dengan resiko itu guys. Karena resiko itu ada gitu. Alhamdulillah teman saya sampai turun juga alhamdulillah sih selamat semua ya, nggak ada cerita aneh-aneh. Cuma paling di tahun 2000 berapa tuh ada yang meninggal tuh, aduh, karena kedinginan, dan dia sempat ditinggal di tenda sendirian, coba bayangin. Ya habis gimana ya guys, kalau saya pribadi ya maaf nih kalau pemikiran saya salah ya, tapi memang ya gimana ya, namanya di gunung kan kita kayak harus gimana caranya survive. Karena ibarat kayak udah kayak kalau seandainya saya di posisi itu udah kayak ya udah dah, yang penting lu selamat sama jalan gitu. Habis gimana gitu, ntar kalau dia nyelamatin kita juga ya repot semua gitu. Tapi ya gimana ya, susah guys. Jadi buat kalian yang benar-benar ini jangan naik gunung lah. Jangan ya, karena nggak sembarangan naik gunung itu guys. Walaupun saya pribadi walaupun takut tapi naik lagi. Dan bahkan begitu naik yang kedua ke Cikuray pun waktu itu kan naik mobil sayur ya, jadi kita kedinginan meriang lah tuh, pagi di subuh udah dingin menggigil, bahkan mau jackpot mau muntah, dan itu mati nih gue di gunung, mati nih gue. Tapi udahlah bismillah lah, ya namanya mati kan takdir ya, udahlah bismillah aja jalan. Alhamdulillah perjalanannya kita alhamdulillah ya sehat, karena ngangkat carrier lah dikit-dikit nyoba gitu kan. Walaupun penuh pencitraan gitu. Hingga akhirnya sampailah di puncak, foto-foto. Jauh-jauh jalan dari pagi sampai maghrib cuma foto-foto. Akhirnya pulang langsung lewat jalur Cibodas, dan itu pun alhamdulillah yang asma kambuh lagi. Akhirnya dia digendong terpaksa mau nggak mau kan oleh teman saya, karena saya nggak kuat iman saya ntar ya. Akhirnya turun alhamdulillah sampai, ya udah alhamdulillah selamat. Jadi buat kalian, saya sih cuma mau pesan buat kalian yang emang mau naik pelaminan mau naik gunung gitu ya. Karena memang sama-sama berat, mau pelaminan atau naik gunung mungkin nggak semudah itu perguso. Ya jadi butuh suatu hal yang ya kalian harus ya siap, oke, naik lanjut gitu. Karena kalian mau berhenti di tengah jalan tuh, yang namanya naik gunung itu aduh guys. Balik lagi juga jauh kan, tadi lewat Salabintana itu aduh gila. Yang konyol Bodogol tuh, jalur Bodogol Cicurug itu jauh banget itu mungkin 2,5 kali lipatnya dari Salabintana, 2,5 kali lipatnya lah. Salabintana tergolong jauh itu gila. Dan itu mungkin saya udah istirahat 4 kali atau bayangin aja jalan nanjak naik gunung dari jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib. Bayangin itu pegelnya kayak apa coba. Dengkul pada sengklek semua. Aduh masya Allah, alhamdulillah selamat. Ya jadi mana ini udah pakai sendal ya kan, udah gitu saya dicipok pacet ya, dicipok. Ya ini dicipok pacet guys, tuh coba liatin saya dicipok pacet. Pakai sendal, yang lain pada pakai spokat. Emang dasar Udin lagunya ya, norak bedah. Udin. Ya jadi ini kita lagi santai dulu guys. Nah ini foto-fotonya ya.
Ini teman saya tuh yang pakai kacamata, Nugraha. Nah ini makan malamnya juga makan jahe biar kalian nggak kedinginan. Jahe itu penting ya, jangan sampai kayak gini nanti kalian hipotermia repot ya nggak. Nah, jadi kalau kedinginan kalian harus lari-lari ngangkat-ngangkat barang atau apapun itu ya supaya tubuh kalian tetap panas. Makan jangan lupa, jangan sampai kalian nggak mau makan, wajib habiskan ya enggak. 2 kali 4 jam ya, 2 kali 4 jam. Nah ini di atas puncaknya ya, wow nice banget lah pokoknya. Nggak tahu nih ketinggian berapa, mungkin para mapala udah hafal banget dah. Ya ini mah penuh pencitraan doang, itu pakai spokat juga dol langsung. Baru berapa jam akhirnya pakai sendal, ya mau gimana lagi guys. Alhamdulillah tuh sendal awet, hingga kini masih awet sendalnya. Aman, kuat ya kan. Yang penting kalian ya itulah, jaga kesehatan, stamina, olahraga yang banyak supaya kalian jangan lupa. Ini juga sampah nih guys, dibawa balik. Sampah yang sudah kalian bawa harus bawa kalian pulang. Di sini juga ada tanjakan setan. Jadi bukan cuma namanya tanjakan setan, di sini juga banyak penampakan guys. Mungkin bagi yang bisa ngeliat, wow. Nah, ya namanya di gunung kan semua juga banyak kalau ini pencitraan ya. Jadi di mana-mana pasti memang ada penampakan guys. Sekali lagi bawa itu jahe ya buat makan malam supaya mendinginkan tubuh. Nah ini orang gila ya, nyender di batu ya kan, tuh batu jatuh sempal mati mau diar. Ini lagi lagu-laguan ini bener deh Udin, kalau kepleset modar bener Udin. Kalau ini di Cikuray kalau nggak salah ya guys, emang pemandangannya gokil asli banget. Saya cuma pesan itu aja, yang penting jaga fisik dan jaga mental, selalu optimis untuk mencapai ke puncak. Kuatkan itulah pokoknya sampai, karena biar gimana pun kalau kita nyasar di jalan kita bisa nanya minta pertolongan, tapi kalau di gunung minta tolong ke siapa ya? Jadi mau nggak mau kalian harus nolong diri sendiri, harus kuatin diri sendiri. Ya udah jangan sampai nyusahin temen, kalian harus fight, harus jalan. Ya udah kuatin tekad lah pokoknya. Ya terus jangan lupa, ini salam lestari ya para pecinta alam, jangan lupa itu sampah-sampahnya itu guys. Apa yang kalian bawa ya sebisa mungkin jangan sampai, bukan sebisa mungkin, ini wajib hukumnya. Jangan sampai kalian tinggal lah buang sembarangan, mengotori alam gitu kan. Ya harus kalian bawa balik pulang, bawa lagi, bawa sampah gitu. Saya tuh saya bawa sampah. Iya, sampah-sampah masyarakat ya. Oke guys, terima kasih, itu aja buat kalian. Semoga para pecinta alam mapala ya mapala. Semoga kalian yang mau naik gunung nih, semoga kalian selamat dari berangkat sampai akhir. Dan yang belum naik gunung kalau nggak yakin jangan dah. Jangan. Harus benar-benar kuat mental guys. Kalian harus oke, naik ya kan. Jangan dikit-dikit beli aduh. Ya saya aja bawa kurir nggak kuat tuh pencitraan guys. Oke, terima kasih sudah mendengar celotehan ini. Udah lama banget ya kalian bete kan, mungkin lagi di kereta, yang lagi kerja, yang lagi bete. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan-curhatan yang gak danta ini, yang gak danta. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.